Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mula Jaji. Dikisahkan cerita tentang Raja Goa. Pada suatu waktu, Raja sedang duduk-duduk dan diabdi oleh segenap orang Goa. Tiba-tiba ia mengingat Galarang Moncong Lowe. Dan berkatalah Raja kepada permaisurinya, apa gerangan yang terjadi pada Galarang Moncong Lowe, sehingga ia tak pernah datang mengabdi? Permaisuri menjawab, mungkin ia sedang melakukan pesta, atau mungkin ia sedang membangun rumah. Kemudian Raja Goa berucap kepada pembawa cerana, pergilah engkau ke sana melihat Galarang Moncong Lowe. Maka, pergilah pembawa cerana itu ke Moncong Lowe. Setiba di sana ia menemukan orang tua itu bersama istrinya, yang sementara sedang melihat-lihat di balik jendela. Pembawa cerana itu melihatnya dan bertemu mata. Maka, pingsanlah pembawa cerana, lalu jatuh tak sadarkan diri karena kecantikan dan keanggunan suami istri itu. Keadaan pembawa cerana itu terlihat oleh orang tua itu. Ia pun berkata kepada istrinya, ambillah air dalam mangkuk putih lalu basahilah ujung rambutmu, kemudian percikanlah ke muka pembawa cerana itu. Ia pun melaksanakan perintah suaminya, kemudian pergi memercikkan air rambutnya pada muka pembawa cerana itu. Seketika, bangunlah pembawa cerana itu dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung kembali ke goa untuk menghadap pada raja. Pembawa cerana pun menyembah lalu berkata, engkaulah yang membunuh dan menghidupkanku. Saya melihat wanita yang sangat cantik sekali. Raja pun bertanya, siapakah sosok yang engkau lihat itu? Ia pun menjawab, Putri Galarang Moncong Lowe, akan tetapi sekarang ini ia sudah bersuami. Itulah sebabnya Galarang Moncong Lowe tidak pernah datang mengabdi pada raja, karena sedang mengawinkan puterinya. Berkatalah permaisuri kepada Raja Goa, wahai suamiku Raja Goa, panggillah pasangan suami istri itu. Lalu, pembawa cerana pun disuruh memanggil pasangan suami istri tersebut yang telah membuatnya jatuh pingsan. Setelah pasangan suami istri itu mendengar panggilan dari Raja Goa, pasangan suami istri itu pun berkemas. Setelah selesai berkemas mereka pun lalu berangkat menuju istana Raja Goa yang diiringi oleh pesuruh. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke pekarangan istana. Orang tua itu menoleh kepada raja sambil berkata, saya sudah ingin pergi tuanku. Raja berkata, lalu istrimu bagaimana? Orang tua itu pun berkata, biarlah ia tinggal di sini, karena raja memujinya. Dan raja pun lalu berkata, bawalah istrimu itu, karena hal itu tidak sesuai dengan adat istiadat kami. Orang tua itu pun pergi melalui tangga. Dan Raja Goa berkata kepada pembawa cerana, ikutilah dia dan panggillah dia kembali ke istana. Orang itu bukan orang sembarangan, dia itu adalah Khidir yang menjelmakan dirinya di tengah-tengah kita. Lalu orang tua itu atau suami dari puteri Galarang Moncong Lowe itu diikuti keluar sampai di pintu gerbang. Tiba-tiba ia tak terlihat lagi, lenyap di depan mata, hilang tak diketahui kemana perginya. Demikianlah cerita orang tua Tuan Tasalamakari Goa, atau yang dikenal sebagai Syekh Yusuf Al-Makassari. Detik-detik kelahiran Syekh Yusuf. Dikisahkan pula cerita tentang ibu Tuan Tasalamaka yang tinggal di istana Raja Goa. Ia dibuatkan tempat tidur di luar kamar raja, dan di sanalah ia tidur setiap malam. Dan kalau ia tidur, ada kalanya punggungnya tak sampai rapat di kasur, tubuhnya seperti melayang sampai sesiku tingginya. Dan keluar cahaya dari pusatnya seperti lentera kaca yang menyinari tabir dan langit-langit kelambu. Serta terdengar pula suara zikir yang keras dari perut ibunya dengan ucapan, La ilaha illallah. Melihat hal itu,
Maka takutlah permaisuri Raja Gowa dan menyuruh suaminya pergi tidur di dekat istri orang tua tersebut. Karena cahaya dan suara zikir yang bersumber dari dalam perutnya itu yang tiada henti. Dan waktu terus bergulir, dari hari berganti bulan, Raja Gowa pun disuruh membawanya ke Talo dan menyeberang ke Paranglowe. Dan beberapa bulan kemudian, Puteri Gallarang Moncong Lowe pun melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah bercahayanya Talo pada waktu itu. Kelihatan cahaya yang sangat terang menyinari ujung pandang. Dan orang-orang Gowa pun berdatangan ke Talo. Maka, heranlah orang Talo karena banyaknya orang Gowa yang datang berkerumun. Berkatalah orang Gowa itu, "Kami datang ke Talo karena kami kaget. Kami menyangka istana Talo terbakar." Dan berkatalah orang Talo, "Kami hanya membakar sedikit daun lanra saja." Maka diberitahukanlah kepada orang Gowa itu, bahwa orang yang pernah dibawa Raja Gowa kemari telah melahirkan. Maka, kembalilah orang Gowa itu ke Gowa untuk menyampaikan kepada Raja Gowa, bahwa orang yang pernah dibawa ke Talo telah melahirkan. Dan berkatalah Raja Gowa, "Kembalilah ke sana dan bawakanlah kencana untuk menjemputnya." Maka pergilah utusan Raja Gowa untuk menjemput Puteri Gallarang Moncong Lowe yang telah melahirkan. Setibanya di sana ia pun diambil dan dibawa kembali ke Gowa. Dan di istana, anaknya lalu dipotong tali pusarnya. Anak dari pasangan Puteri Gallarang Moncong Lowe dan orang tua misterius itu sangat disukai dan disayangi oleh Raja Gowa. Dan anaknya itu diakui sebagai anak oleh Raja Gowa. Setelah sebulan lamanya, permaisuri pun melahirkan seorang puteri. Maka dipersaudarakanlah puteri Raja Gowa itu dengan putra orang tua misterius itu, dan orang tua misterius itu adalah Hidir. Anak dari pasangan Puteri Moncong Lowe dan Hidir diberi nama Yusuf, sedangkan puteri Raja Gowa dinamai Siti Daeng Nisanga. Setelah beberapa lama dipelihara, Yusuf pun sudah mulai menginjak masa remaja, maka disuruhlah pergi mengaji pada seorang guru yang bernama Daeng Ritas Samang. Tidak berapa lama, ia pun telah tamat mengaji Al-Quran. Lalu Yusuf kemudian belajar ilmu saraf, belajar nahwu, belajar kitab-kitab kuning, belajar minhaj, belajar ilmu tafsir, dan belajar ilmu mantik. Maka direncanakanlah upacara penyunatan bersamaan dengan puteri Raja Gowa. Didatangkanlah pakarena 12 pasang. Mereka berdua lalu duduk di atas singgasana selama 7 hari 7 malam. Mereka makan, minum, dan bersenang-senang hati sepuasnya. Sampai dikeluarkanlah alat upacara Siti Daeng Nisanga dan Yusuf, lalu mereka pun disunat di depan anggota adat istana. Sesudah penyunatan itu, ia pun makin disukai dan disayangi oleh raja dan semua orang yang memandangnya. Masa remaja Syekh Yusuf. Setelah berusia 14 tahun, dan ia pun sudah balik, demikian pula dengan puteri raja. Suatu waktu, di saat keadaan sunyi senyap, dan orang yang datang ke istana telah pulang semua, puteri raja masih berdiri di tempat yang gelap di dekat pintu sambil menunggu Yusuf. Tak lama kemudian, keluarlah Yusuf, dan dipeganglah tangannya oleh puteri raja sambil berkata, "Hai kakakku Yusuf, aku sengaja menunggumu di sini, aku minta kerelaan hatimu. Karena aku cinta padamu, dan aku ingin menikah denganmu." Yusuf pun sontak kaget dan berkata, "Hai adikku, hal itu tidak boleh terjadi, dan ada beberapa sebab sehingga hal ini tak boleh terjadi. Pertama, engkau adalah puteri raja, sedangkan saya adalah hamba. Kedua, kita telah dipersaudarakan oleh raja. Dan ketiga, saya adalah pembawa cerana raja. Oleh karena itu, saya malu pada sesamaku dan pada Allah." Berkatalah puteri raja, "Itulah gunanya engkau dianggap cendekiawan yang sempurna." Berkatalah Yusuf, "Walaupun demikian pendapatmu Dik,
tetap juga saya takut. Putri raja pun berkata, kalau engkau tidak memperistrikanku, aku akan menagihmu pada hari kemudian, dan saya akan menjadikanmu kuda kendaraanku pada hari kiamat kelak. Maka, diamlah Yusuf lalu pergi menuju kamarnya. Di sanalah ia tidur menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, sambil merenungi perkataan sang puteri.